Shalom, selamat datang, kami ucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai, mari kita menyerahkan sepenuhnya hati pikiran kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Berdoa, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran. Melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan dari Dasa Tita yang kedua, demikian bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda berhala bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel kita minggu ini dari Yesaya pasal 43 dimulai ayat 1 sampai ayat 7. Kita membacanya secara berbalas-balasan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Seba sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di AKBP Stoyo, Minggu 9 Januari 2022. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu 1 setelah Epifanias dengan topik minggu Yesus adalah anak Allah. 2. Anak lahir. 1. Minggu 28 November 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Joshua Roysian dan istri Eliana Borsinaga, sektor SMA Semea. 2. Kamis, 6 Januari 2022. Tuhan telah menganugerahkan 2 orang anak laki-laki dan perempuan kembar kepada keluarga Mawardi Simangunsong dan istri Dameria Putri Borusilait, sektor Mayasari. 3. Minggu 26 Desember 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Hotmar Tunas B. Panangian Siboya dan istri Nita Asmawati Borusitorus, sektor Gang 45, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Persembahan ke depan altar. 1. Hari ini, Minggu 9 Januari 2022, di setiap ibadah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop bantuan untuk dana pensiunan HKBP. 2. Minggu 16 Januari 2022, di setiap ibadah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan altar bantuan untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru, gempa bumi di NTT, Sulawesi Selatan, dan banjir di Tapanuli Selatan. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 4. Sermon Parhalado HKBP Stoyo. Selasa 11 Januari 2022, Sermon Parhalado HKBP Stoyo dimulai awal tahun 2022, masuk pukul 19 WIB bertempat di lantai 2. Diharapkan semua Parhalado hadir dalam sermon tersebut. 5. Bingkisan Natal atau Sipalas Roha. Dihimbau kepada jemaat janda, duda, dan yatim piatu yang belum mengambil bingkisan Natal pada hari Senin 27 Desember 2021 yang lalu, supaya diambil melalui seksi sosial HKBP Stoyo setiap hari Minggu di ibadah pukul 8.30, pukul 11 setelah selesai ibadah Minggu. Batas akhir pengambilan bingkisan Natal tersebut sampai minggu terakhir bulan Januari 2022. 6. Himbauan ibadah Minggu. Sesuai dengan perpanjangan PPKM level 2 sampai tanggal 17 Januari 2022, di mana kegiatan ibadah diperbolehkan di gereja dengan kapasitas pengunjung 750 orang dengan memperlakukan prokes yang ketat serta memakai 2 masker ganda. 2. Supaya diupload aplikasi Peduli Lindungi yang sudah disediakan gereja sesuai dengan himbauan Satgas COVID-19. Dimohon semua yang mau mengikuti ibadah menggunakan check-in dan selesai ibadah menggunakan check-out. 7. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NN Pemudi
bunga altar untuk Minggu 9 Januari 2022. Ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkap warta ini dapat kita baca warta cetak gereja. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Marilah kita serahkan persembahan kita dengan penuh sukacita sambil kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 282 ayat 1 dan seterusnya.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Lukas 3 ayat 15 sampai ayat ke-17, ditambah dengan ayat 21 sampai ayat ke-22. Lukas 3 ayat 15 sampai 17 ditambah ayat 21 sampai ke-22 saya bacakan bagi kita semua, kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggiringkannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbuknya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah minggu kedua di tahun 2022 bulan Januari. Tahukah saudara arti Januari itu diambil dari apa? Januari itu sebenarnya adalah nama seorang dewa Yunani yang bernama Janus. Dan Janus ini adalah dewa yang memiliki dua wajah, terletak di depan dan di belakangnya. Yang di belakang itu mencerminkan dia melihat masa lalu, waktu yang sudah berlalu, yang penuh dengan kekelaman. Dan wajah yang di depannya itu adalah melihat ke depan, waktu yang akan dijalaninya yang diharapkan penuh dengan kecerahan, penuh dengan harapan. Dan dewa ini biasanya disembah karena dia dianggap bisa memberikan kemakmuran. Dan itu sebabnya karena dia di antara pergantian masa lampau ke masa depan, maka disebutlah Januari sebagai awal dari sebuah tahun. Melihat yang lalu dan menatap ke depan. Saya tidak mau mengajak kita untuk menyembah dewa saat ini, tapi saya mau mengajak kita melalui firman hari ini tentang bagaimana melihat yang lampau ke depannya. Di dalam hal apa? Di dalam pencerahan yang kita dapat di dalam Minggu Epifanias. Apa arti Epifanias? Minggu kita hari ini. Epifanias itu adalah dari bahasa Gerika yang digabungkan antara kata epi dengan pania. Epi itu adalah berbicara tentang wajah. Baru pania itu adalah pencerahan yang penuh cahaya, penunjuk arah, yang penuh dengan sukacita. Jadi Epifanias adalah wajah Allah yang menunjukkan arah bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Jadi kita masuk ke awal minggu Epifanias untuk menatap, meskipun kita harus melihat masa lampau yang mungkin di sana ada suka, ada duka yang kita lalui, tetapi mari melihat ke depannya di dalam wajah Allah. Di dalam Epifanias, di dalam Epifania, melihat ke depan di dalam pencerahan Allah. Dan itu yang disampaikan oleh firman hari ini. Ada beberapa pencerahan yang diberikan oleh firman hari ini, yang disampaikan kepada kita saat ini.
Pencerahan seperti apa? Yang pertama tadi dikatakan, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Ya, dalam konteks ini orang Yahudi sangat merindukan jawaban pemberitaan janji yang telah diberitakan oleh para nabi tentang kehadiran seorang Mesias. Mesias artinya adalah orang yang diurapi. Diurapi berarti dia adalah seorang yang menyelamatkan, yang memimpin. Mereka mengingat secara politik, karena ketika itu mereka menghadapi tantangan, hambatan, penindasan dari kaum orang yang berkuasa. Nah, jadi mereka merindukan seorang Mesias yang diurapi untuk memimpin bangsa mereka. Namun kembali dalam firman ini dicerahkan. Firman ini memberikan pencerahan, epifania tadi kepada orang dalam konteks ini dan kita juga untuk melihat kehadiran Yesus yang adalah anak Allah. Topik minggu kita hari ini. Yesus adalah anak Allah. Apa peranan dia hadir di tengah-tengah dunia ini? Apakah untuk menutupi, mengatasi masa lampau kita yang kelam sehingga kita berjalan dengan senang-senang saja di bumi ini? Ataukah dia memberikan makna yang lebih daripada itu? Ya, dia datang memberi makna yang lebih daripada itu. Lihat dikatakan tadi, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan. Dia diibaratkan adalah Allah yang datang membawa alat penampi. Lagi-lagi dicerahkan bahwa Yesus hadir bagaikan seorang yang sedang menampi. Molo dingo tamu na molo pasti kidi huta hitate. Apalagi yang orang-orang Batak yang dari kampung, mamiari boras ate. Menampi beras. Kenapa itu ditampi? Untuk memisahkan antara monis, biji-biji beras yang tidak berguna, atau mungkin juga untuk memisahkan padi, sisa-sisa bagian padi yang tidak bisa dikonsumsi. Sesuatu yang tidak berguna. Memisahkan yang berguna dengan yang tidak berguna. Dan setelah dipisahkan, yang tidak berguna dibuang. Dikatakan dalam firman ini akan masuk terbakar kepada api yang menyala yang tidak terpadamkan. Lalu yang berguna itu akan menjadi sesuatu yang dimanfaatkan. Tentu ketika kita sudah menampi beras yang sudah setelah kita buang sampahnya, lalu yang sudah bersih itu akan berguna bagi kita, mengenyangkan perut kita, mengenyangkan keluarga kita. Bahkan mungkin dari itu kita bisa berbagi dengan orang lain, menjadi berguna. Jadi Kristus hadir. Yesus hadir ke dunia ini di dalam tampiannya untuk memisahkan manusia dari dosa. Nah, itu sebabnya kenapa dia harus mati di kayu salib. Dia mau memisahkan kita dari dosa kita supaya kita hidup lebih berguna. Hidup lebih berarti. Hidup penuh dengan sukacita. Kalau Anda ingin melihat ke depannya, masa depan yang lebih cerah, hidup yang lebih baik ke depannya, maka mari menyingkirkan sesuatu yang tak berguna dalam diri kita yang mengakibatkan kita terus diikat oleh kuasa dosa. Lalu hiduplah sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi itu pencerahan yang mau kita ambil dari epifania dalam teks firman hari ini. Ayo mengevaluasi kembali. Apakah aku masih menyimpan perbuatan-perbuatan dosa itu bahkan berkembang dalam kehidupanku, atau kita sudah mencabutnya akar-akarnya, membuangnya dari diri kita sehingga kita adalah sesuatu yang berguna di mata Allah. Itu yang pertama. Lalu yang berikut di sini disampaikan Yohanes itu menjawab ketika dia dianggap, memang ketika itu Yohanes adalah orang public figure yang sangat tersohor. Dan dia dianggap seperti seorang yang benar-benar kudus. Dan dia dipandang sebagai orang yang telah dijanjikan seorang Mesias. Namun dengan kesohoran itu dan pujian banyak orang, dia tidak sombong. Dia tidak malah memakai ketenaran Mesias itu yang dilabelkan kepada dia, yang disampaikan kepada dia, yang dicangkokkan ke dalam dirinya. Dia malah justru mengatakan, oh tidak,
Aku bukan dia. Kalau kita ya kan, kalau kita udah disanjung orang, kita berbangga dengan yang disanjung itu, meskipun gak kerja kita. Ada kan gitu? Jago kali kau yang menggambar yang di dinding kantor kita itu ya. Tadinya katanya itu kotor, sekarang udah bagus. Rupanya bukan, yang mengerjakannya itu orang lain yang punya idenya kita. Lalu kita bilang, iyalah kalau gak gara-gara aku, gak bisa. Manusia itu sedikit saja dia diangkat, lalu dia akan seperti orang yang melayang-layang menyombongkan dirinya. Tapi Yohanes Pembaptis di sini berbeda. Ini pencerahan kedua. Ketika Anda dilihat di dalam kelebihan Anda, ketika Anda memiliki suatu jabatan tertentu yang dianggap sesuatu yang baik dalam diri Anda, ketika seseorang itu memiliki kelebihan daripada orang lain, baik kecantikannya, ketampanannya, kekayaannya, kepintarannya, jabatannya, pekerjaannya, atau apapun yang Anda miliki saat ini, jangan biarkan itu membawa Anda ke dalam perbuatan dosa yang menyombongkan diri Anda. Mari berseru seperti Yohanes yang mengatakan, biarlah aku semakin rendah tetapi dia semakin ditinggikan. Menyatakan dia adalah Yesus, Mesias yang sesungguhnya. Makanya dia jelaskan bahwa kalau aku membaptis dengan air, tetapi dia membaptis dengan Roh Allah, dengan api. Dia membaptis dengan kuasa yang berbeda. Dia menunjukkan levelnya dia bahkan gak layak untuk membuka sepatunya saja, sendalnya aja. Dia menunjukkan levelnya yang jauh daripada Kristus Yesus. Dia tidak mengagungkan dirinya. Jadi orang yang sudah menerima pencerahan Allah adalah orang yang tidak akan pernah mengagung-agungkan dirinya. Mengagung-agungkan, menyombong-nyombongkan apa yang dia miliki, tetapi justru dia memakai segala sesuatu yang dia miliki, kekayaan, kepintaran, nama, jabatan, semuanya demi keagungan Sang Mesias yang sesungguhnya. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di sini. Dia membedakan antara baptisan yang dia lakukan dengan baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam teks ini juga saya mau kita cerah juga pandangan kita tentang baptisan. Jadi waktu saya kuliah, ada fenomena tentang baptisan yang agak bergejolak di kaum pemuda, khususnya yang adalah jemaat HKBP dari kampung yang berangkat ke Jakarta ini Mengareto. Apa yang terjadi? Terjadi pemahaman bahwa dia telah menerima baptis ulang. Karena dianggap baptisan ketika di kampung itu tidak benar adanya. Dan karena apa? Karena mengikutikan teks firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa menjadi percaya dan baptislah mereka. Di Markus, di Lukas juga nyatakan seperti itu. Lalu mereka memahami, diajari, orang yang percaya lalu dibaptis akan selamat. Kan percaya dulu baru baptis, baru selamat. Waktu saya bayi, saya gak ngerti apa-apa. Mau minta mama saya ganti baju aja oe-oe saya. Bilang saya lapar aja saya oe-oe. Kok saya dibaptis? Berarti ya setelah dia ada di pengarantoan ini, mengarantau di Jakarta ini, akhirnya dia meniadakan, menganggap tidak benar baptisan itu. Kemudian dia ikuti, harus baptisan selam. Sama seperti Yesus Kristus, harus seperti ini. Oh tidak, kita mau berbicara tentang baptisan bukan berbicara aturan manusia. Usianya berapa, dengan cara apa, siapa yang membaptis, bukan. Tetapi ini adalah aturan surgawi. Yang dimana baptisan itu diberikan adalah sebagai supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Menjadi bagian kerajaan Allah. Melepaskan kita dari kuasa dosa. Dan meneguhkan Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Apakah hanya orang dewasa yang membutuhkan kuasa Roh Kudus? Tidak. Semua membutuhkan kuasa Roh Kudus. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, lansia, bahkan seorang bayi yang saya kandung pun dia membutuhkan kuasa Roh Kudus. Maksud saya yang dikandung seorang perempuan ya. Nanti kalian kira, Inang itu lagi berbadan dua ya gitu. Bukan. Memang sih siapa tahu ya kan. Pantasan Inang itu agak gendut sekarang gitu ya kan. Enggak, kegemukan saya ini efek samping dari tahun baru. Iya, karena saya jadi perwakilan tim Orange di rumah saya.
Jadi setiap anak saya yang pertama makan, mak udah kenyang, buang aja sisanya, jangan nak sayang. Saya makan. Kayak gitu juga anak kedua, mak aku udah kenyang, buang aja ya, jangan, saya makan. Sampai anak ketiga pun begitu, sampai yang suami saya juga begitu. Loh kok gak dihabisi makanannya pak? Ah udah kenyang aku, buang aja lah. Ini mau simpan apa dibuang? Buang aja lah. Ah, janganlah pak sayang, sini aku makan. Ujungnya saya yang gemuk, dia tetap kurus. Tapi dia bilang gini, ngeri kali kau ya mak katanya. Sama makanan sisa kau bilang sayang, sama aku gak pernah katanya. Oh iya juga, ada pencerahan. Ada pencerahan rupanya. Saya dapat pencerahan bahwa suami saya butuh tati tayang. Ya gak apa-apalah. Dan kembali lagi kita ke dalam teks. Dikatakan baptisan itu adalah merupakan cara Allah. Ini cara Allah, bukan cara manusia. Cara Allah menjadikan kita menjadi bagiannya. Jadi jangan memandang sah atau tidak sahnya satu baptisan. Apakah harus dicelupkan kayak teh celup, atau apakah dia harus dipercikkan, atau seperti apa. Oh enggak, tidak. Yang jelas kita harus berangkat dalam iman kita bahwa ini adalah cara Allah. Mau seperti apapun perbedaan otoritas dari gereja-gerejanya, yakinilah bahwa itu adalah cara Allah. Maka setiap yang sudah dibaptis ke Katolik masuk ke HKBP juga, kita tidak baptis ulang, tidak ada. Kita mengakui baptisan itu satu kali saja. Nah kita perlu pencerahan itu supaya Anda memahami, meskipun waktu kita masih bayi di bawah dalam gereja, lalu kita dibaptis di dalam pangkuan orang tua kita, ingatlah di dalam imannya lah kita dihantarkan ke hadapan Tuhan menjadi bagian kerajaan Allah. Jadi tidak ada yang tidak sah atau tidak sah atau sah. Semuanya ketika di dalam iman yang kepada Allah yang sama, maka semua itu adalah benar di hadapan Tuhan. Karena ini peraturan Allah, bukan peraturan manusia. Itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya mari kita lihat lagi di dalam teks ini dikatakan tujuan kedatangan Allah tadi itu adalah untuk memisahkan seorang yang keberdosaan manusia dari dirinya, memisahkan kita dari sesuatu yang lama supaya kita bersih dan mempunyai iman akan Dia. Sehingga mulut ini, hati ini, pikiran kita ini mampu mengakui bahwa Dia adalah anak Allah. Di sana kenapa kita? Karena hanya orang yang beriman, orang yang sudah terpisah dari perbuatan dosa, pikiran yang jahat, yang sanggup mengakui bahwa Allah itu ada di dalam dirinya. Allah itu ada. Hanya orang yang mengakui keberadaan Tuhanlah, dia tidak akan mau melakukan kejahatan dalam kehidupannya. Kalau kita udah bayangkan lah ya, kalau Yesus itu adalah seperti polisi lah kita bilang ya. Polisi dia ada diri di samping saya. Gak mungkin toh saudara mencopet di busway, di samping Anda ada polisi, ada 5 polisi, kita bilang ada 3 polisi. Anda copet depan matanya, waduh matilah kita. Gak mungkin. Kalau memang kita sudah mengakui keberadaannya, maka perbuatan kita pun akan jauh dari perbuatan dosa. Jadi pencerahan epipanias yang diberikan bagi kita adalah bahwa ketika kita sudah menerima Allah itu, ketika Allah itu sudah datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah mengakui Dia, maka hidup kita adalah hidup manusia yang baru, yang di dalamnya iman itu bertumbuh. Jadi hidup kita diminta untuk terus bertumbuh. Lalu berikutnya adalah hiduplah menghargai keselamatan. Ini pencerahan yang luar biasa. Mesias, Kristus datang untuk memberikan keselamatan. Keselamatan itu gratis buat semua orang. Semua tanpa melihat apakah dia setia ikut selama ini bersama dengan Dia, apakah dia ikut sampai ke Golgota menghantarkan Yesus di kayu salib, apakah dia ikut membersihkan darah Kristus yang tercurah. Bukan hanya kepada orang-orang itu, semua, bahkan kepada orang yang menombak jantungnya, yang memasangkan duri di kepalanya, yang mencambuk dagingnya, kepada semua yang meludahi Dia juga, Dia memberikan pengampunan dosa. Jadi bagi orang yang sudah menerima pengampunan dosa, kita harus menghargai pengampunan itu. Harus punya nilai pengampunan itu dalam kehidupan kita.
Dia harus memiliki sesuatu yang berarti. Karena apa? Ketika Anda, saya, kita semua telah menerima pengampunan itu, maka kalimat Allah ketika Yesus telah dibaptis, yang lalu kemudian langit terkoyak dan bersuara, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tidak hanya akan diserukan kepada Yesus, juga kepada kita. Karena apa? Karena Anda, saya, kita semua sudah menjadi bagian kerajaan Allah, sudah menjadi anak-anak Allah di dalam baptisan yang sama, sudah menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dengan kasihnya, dia sudah mengasihi kita, dia sudah berkenan terhadap kita. Oleh karena itu, responlah kasih Allah itu sendiri. Mari kita respon cinta kasih Allah. Lalu bagaimana kita mau merespon cinta kasih Allah dalam kehidupan kita ini? 3 peristiwa, terbukanya langit, turunnya Roh Kudus terhadap dia, lalu suara itu yang berkenan itu menunjukkan bahwa memang Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan bagi kita. Dan kita semua diminta untuk supaya berkenan juga di hadapan Allah. Dan berkenan itu artinya adalah disukai. Jadi bahasa Gerikannya disebut eudokia. Eudokia ini artinya adalah disukai, digemari, disayangi. Jadi kita semua punya tugas ketika kasih Allah sudah tercurah bagimu, bagi hidup Anda, maka kasih Allah itu harus berkenan di hadapannya. Harus mendatangkan kesukaan bagi Allah. Jadi kalau Anda sudah berkenan di hadapan Tuhan, tentu perkataan kita mendatangkan sukacita bagi Allah. Perbuatan, pelayanan, pekerjaan, atau apapun yang kita lakukan saat ini, semuanya mendatangkan kesukaan bagi Allah. Dan itulah yang berkenan. Berkenanlah di hadapan Tuhan, dan itulah tandanya Anda dan saya, kita semua terpanggil dalam seruan langit yang menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi hiduplah di dalam kasih Allah itu sendiri. Lalu yang berikutnya, kita mau belajar dulu dari hubungan dari Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Ini bicara senioritas lah dulu kita ya. Nah jadi kalau kita lihat-lihat sebenarnya dari segi lahirnya, Yohanes Pembaptis duluan lahir karena dia perintis jalan keselamatan sang juru selamat. Lalu Yesus hadir, dalam segi umur tentu Yesus adalah juniornya. Namun dia bilang, membuka sepatunya pun aku tidak layak. Dia menghargai, karena apa? Dia tidak melihat bahwa hubungannya itu di dalam siapa duluan. Tetapi dia melihat hubungan kasih yang universal sebagai pencipta terhadap dirinya. Jadi dalam setiap hubungan, koneksi dan yang lain-lainnya, suka sekali kita ini berbicara tentang senior junior gitu. Pernah kayak gini. Jadi waktu itu saya lagi nunggu angkot sama beberapa orang. Lalu enggak jauh dari saya ada beberapa anak SMP. Saya lihat dari label sekolahnya itu kayaknya sekolah Kristen gitu. Nah jadi waktu kami sedang berdiri menunggu angkot ini, aku lihat beberapa anak SMP ini sedang mengganggu ada seekor anjing yang memang gak ada pemiliknya kayaknya, yang liar. Lalu mereka ada yang nendang, ada yang melempar, ada yang bagaimana. Tadinya saya mau negor, rupanya angkot sudah datang. Karena begitu angkot sudah datang, akhirnya ya saya masuk. Lalu mereka karena paling agak ujung, mereka masuknya terakhir. Nah rupanya di sebelah saya ada juga teman yang satu sekolah, orangnya gendut. Satu sekolah, duduk di samping saya. Lalu si gerombolan anak laki-laki ini ada yang masih berdiri. Lalu bilang, ditendangnya kaki si gendut itu. Dut, katanya. Turun kau, di bawah kau duduk. Aku di situ, katanya gitu. Lalu si gendut ini memang nurut aja. Nah baru setelah dia duduk, kayak gitu sama senior ya katanya. Oh ini kakak kelasnya, pikir saya. Harus kayak gitu sama kakak kelasnya ya katanya. Harus kayak gitu sama seniornya. Akhirnya si gendut itu memang berusaha kan ya. Gimana lah orang yang gendut ya, jongkok itu susah baginya. Tapi ya karena seniornya yang minta, akhirnya dia bilang gitu. Harus hormat kepada senior. Nanti kayak gitu cara, itulah etika yang benar katanya. Karena mendengar dia ngomong kayak gitu, waktu duduk saya tanya,
Satu sekolah ya? Iya. Kok kau suruh dia di bawah? Dia juniorku, aku seniornya di sekolah. Biasa itu, kayak gak pernah sekolah aja tante ini katanya gitu. Kawan ini, ngesian iya wate, naraku di bagasan, alay, pai maju kidan naraku. Baru saya bilang gini, oh gitu ya, kamu di sekolah Kristen saya lihat. Iya, disebutkanlah sekolah ternama gitu kan. Itu keren ya, aku pernah dengar tante dengar itu sekolah bagus itu, apalagi kerohaniannya. Iya, memang kami itu setiap hari diawali dengan ibadah tante kalau mau sekolah gitu, kalau mau mulai belajar. Oh gitu ya, kalau gitu kamu benar-benar tahu dong urutan ciptaan. Ya tahu lah tante, siapa sih nggak tahu dari sekolah minggu kita udah belajar kayak gitu-gitu katanya. Oh gitu, siapa ya duluan diciptakan? Binatang apa manusia ya? Ya binatang lah tante, katanya. Kayak mana ya tante ini, kayak gak orang Kristen ya tante. Padahal aku udah pendeta, bayangkan. Iya Kristen saya, Kristen. Oh kalau gitu binatang ya duluan ya. Tapi kayaknya dari segi yang kau lakukan, senior itu harus ditendang, saya bilang. Loh kok gitu tante ini, kok gitu tante ngomong? Iya, tadi sebelum kita naik angkot, saya lihat kamu nendang anjing yang tadi itu kan, seniormu itu. Saya bilang, karena dia dulu diciptakan daripada kau. Itu seniormu. Baru lah, enggak kayak gitu juga lah tante. Masa sama tante kan itu katanya. Nah kalau gitu gimana dong? Ya dia akan diciptakan untuk saya. Lalu bagaimana kau memperlakukan sesama yang diciptakan? Ya tentu saya pelihara dan yang lainnya. Itulah yang saya ajarkan. Nah kalau gitu, apakah hubungan manusia itu ditentukan dari segi junior dan seniornya? Tidak ya, tapi dibicarakan soal dari segi kebutuhannya. Kalau saya lihat tempat duduk ini lebih dibutuhkan juniormu itu. Kenapa nanti bilang gitu? Saya juga butuh duduk, kamu kan lebih langsing, dia lebih gendut, dia susah tuh jongkok tuh. Makanya kau lebih bagus jongkok daripada dia. Dia tuh udah mau jatuh-jatuh dia. Kalau benar kau mengenal Kristus, saya bilang. Karena dia bilang, yaudahlah yang cerewetan tentu ini pikirnya kan. Akhirnya sini Dut naik duduk ke sini Dut katanya. Meskipun dengan rasa tidak senang, yang juniornya itu disuruh duduk dan dia jongkok. Jadi akhirnya dia ngobrol-ngobrol. Kemudian saya bilang, nah gitu baru senior yang paten, saya bilang. Lalu bilang dia, ya makasihlah tante untuk pencerahannya katanya. Saya dalam hati gini, iya kebetulan saya juga pendeta. Rupanya di sekolahnya itu minggu berikutnya saya memberikan khotbah. Dan saya lihat dia pelayan di gereja di sekolahnya. Lalu kemudian tante yang diangkut itu ya katanya. Iya setelah saya pakai jubah hitam saya ini ya kan. Baru kemudian maaf ya Inang katanya. Pantasan Inang ini Alkitab kali katanya. Yang mau saya katakan adalah sebuah hubungan boleh saja kita menghargai yang lebih tua. Boleh juga kita memperlakukan senior kita atau junior kita dengan cara yang terhormat. Lihatlah ketika si Yohanes meninggikan Yesus, maka dia menjadi sesuatu nama yang tidak terbandingkan dengan orang lain. Dia diberikan kuasa untuk membaptis Yesus. Iya. Dia diberikan sesuatu yang istimewa untuk dirinya. Dan dia dikenang menjadi sesuatu yang baik di mata orang lain. Demikian juga kita tidak menjadi rendah ketika Anda memperlakukan orang lain yang mungkin jabatannya, pekerjaannya, kedudukannya, umurnya lebih terhormat, lebih di dalam rasa kasih itu tidak lebih terhina Anda daripada dia. Tidak. Tapi Anda akan menjadi senior atau orang yang dituakan yang lebih berwibawa. Kalau bahasa Bataknya yang paling tepatnya adalah marsahala ibana di julun yakadonganna. Dia punya sesuatu yang luar biasa, hikmat kebijaksanaan yang akan menjadikan dia sungguh sangat bernilai. Allah berkenan terhadapnya. Allah ingin berkenan terhadap kita juga. Jadi hiduplah di dalam hubungan yang menghormati satu dengan yang lain. Hiduplah dalam hubungan yang dikatakan oleh Allah yang ketika langit terkoyak, yang menyerukan yang kukasihi. Hiduplah dalam bentuk kasih Allah itu sendiri.
Hiduplah dalam pengakuan bahwa Anda percaya Tuhan itu adalah Allah, Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjauhkan kita dari perbuatan dosa, yang menghantarkan kita dalam tindakan yang arogansi, yang mungkin bisa membuat kita bersikap kasar terhadap orang lain, bersikap semena-mena, sepele terhadap orang lain, atau mengecilkan martabat orang lain hanya karenakan perbedaan yang ada di antara kita. Jangan. Lihat Yesus dan Yohanes, mereka sangat jauh berbeda. Yohanes mengakui itu. Tetapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus terhadap dia. Baptislah, karena untuk itulah engkau hadir. Kalau kita baca secara seluruhnya, seakan-akan Yesus juga mengatakan kepada Yohanes, tidak. Ketika dia tidak dilayakkan untuk memegang kasuh kakinya, maka dia dilayakkan untuk memberikan baptisan kepada Yesus. Jika tadinya Anda merasa tidak layak di mata Tuhan karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah menerima epifanias pencerahan, maka kita layak di hadapannya. Lalu untuk mempertahankan kelayakan itu, mari terus hidup melakukan yang berkenan di hadapannya. Dan yang terakhir sekali, ya, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kita berbicara ketika Allah bersuara, Roh Kudus seperti nyala api atas dirinya, merpati atas dirinya. Lalu kemudian ada suara dari surga menyatakan, inilah anakku. Lalu Yesus ada di dalam sungai Yordan itu, dan dia, lihatlah apa yang dilakukan dia. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Ini satu pencerahan yang harus kita pahami bagi orang-orang yang telah dibaptis. Orang yang dibaptis, dia semakin mampu berdoa. Yesus setelah dibaptis, dia sedang berdoa. Lalu suara Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, baginya lah aku berkenan. Saudara yang terkasih, hidup berdoa kita sebagai orang yang telah dibaptis, sebagai orang yang telah berkenan di hadapan Allah. Apakah kita hanya berdoa ketika mau makan, mau tidur? Kapan kita berdoa? Ketika apa kita berdoa? Hendaklah hidup Anda adalah doa. Dan hendaklah doa Anda hidupi. Itu penting sekali. Hendaklah hidup kita adalah doa, dan doa kita hidupi. Kalau doamu, Tuhan, kalau tahun lalu kau gak jawab, pertemukan aku dengan jodohku, tahun ini tolong please Tuhan. Hidupi doa itu. Hidupi. Jangan hanya kurung dirimu di kamar terus dengan handphone di tanganmu mencari jodohmu di situ. Jangan. Carilah cara kita di dalam pelayanan, di mana Anda bisa bertemu dengan jodoh Anda yang paling cocok. Baik ke orang tuamu nanti, masuk dalam persekutuan pemuda-pemudi gereja. Di dia rokatmi, di sido rokatmi. Hodo nasomar naro. Jadi datanglah dalam persekutuan Allah. Dan percayalah, sedikit banyaknya ketika dia adalah orang yang setia di dalam gereja, melayani di gereja, setidaknya dia adalah manusia yang lebih sabar daripada yang lebih suka nongki-nongki di mall. Percayalah. Karena kalau orang yang nongki-nongki di mall lihat diskon langsung gelisah dia. Kalau di gereja mana ada yang diskon kawan? Gak ada. Yang ada adalah firman Allah berkenan mengubah, menjauhkan dari perbuatan dosa. Dan percayalah, orang yang telah dibaptis di dalam Kristus Yesus, yang telah menerima Yesus adalah anak Allah, dia menjadi bagian kerajaan Allah. Dan orang-orang yang dalam bagian kerajaan Allah, dia menghidupi doanya dihidupinya. Jadi ayo kita hidupi doa kita supaya Allah mengasihi dan berkenan juga terhadap kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik untuk firman yang telah kami dengar hari ini, yang memberikan pencerahan bagi kami Tuhan untuk memahami setiap aturan surgawi yang telah Tuhan ajarkan dan perintahkan bagi kami. Dan ajarkan juga kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu, supaya kami terus Engkau kasihi,
Dan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Allah Bapa untuk menghormati, hidup di dalam persekutuan kasih dengan sesama kami. Ajarkan kami Tuhan, mampukan kami ya Allah untuk terus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang telah Engkau hadirkan dan Engkau sahkan di dalam darah Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami memandang remeh keselamatan yang telah kami terima. Biarlah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam diri kami, sehingga dimanapun kami bekerja, dimanapun kami belajar, dimanapun kami bertinggal, bergaul dengan sesama kami atau dengan orang yang tidak menyukai kami sekalipun, kami tetap membawa sinar kasih Allah yang mencerahkan pikiran, perasaan, dan hidup kami. Sehingga masa lalu tidak akan menghambati kehidupan kami di masa yang akan datang. Kekelaman yang lalu Engkau gantikan dengan pencerahan, kesukaan di masa yang akan datang. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan hanya dalam kuasa kasih-Mu. Kami hanya mau menggantungkan hidup kami hanya kepada-Mu ya Allah. Maka biarlah kuasa-Mu itu yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami menjadi tangan-tangan Kristus juga yang melayani, yang memperkenalkan Kristus dalam perbuatan, perkataan, dan pelayanan kami. Tuhan, Engkau juga melihat anak-anak-Mu ini, lihat ke dalam hati mereka, lihat pergumulan mereka, lihat permohonan mereka, lihat harapan-harapan mereka Tuhan, lihat juga masa depan mereka, dan lihat keraguan-keraguan mereka ya Allah. Berilah Roh Kudus menjadi kekuatan bagi mereka semua, untuk supaya di dalam setiap pergumulan hidup, di dalam suka dan duka mereka, Tuhan turut campur, sehingga mereka terus memegahkan Kristus dalam kehidupan mereka, bukan menyombongkan dirinya, tetapi mempermuliakan Engkau di dalam kehidupannya. Maka teruslah Engkau hadir Tuhan dalam kuasa-Mu, membimbing, menghantarkan mereka ke dalam kesukaan yang daripada Allah. Dan ajarkan kami Tuhan terus menyerukan dan meyakini dan percaya kepada-Mu bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadikan kami orang yang terselamatkan dan dilayakkan menjadi bagian kerajaan Allah di dalam baptisan yang telah kami terima. Biarlah Tuhan baptisan itu hidup dalam diri kami, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang kami perbuat, perkataan kami, tingkah kami, pekerjaan kami, atau apapun yang sedang kami lakukan saat ini, semuanya memuliakan nama Tuhan. Di atas segalanya ya Allah Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi bagian kerajaan-Mu, kami layak menjadi hamba-Mu, dan terlebih kami layak menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali mengumpulkan persembahan kita, 2 kantung. Yang pertama persembahan untuk dana pensiun HKBP dan untuk pembangunan gereja kita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berada di tengah-tengah gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing, kami segenap pelayan di gereja kita HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Kristus Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.